Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar barudak? Hari ini Bapak akan menjelaskan tentang bab 4, yaitu tentang fikih muamalah yang membahas asuransi syariah, bank syariah, dan koperasi syariah. Kita mulai dengan membaca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, kalian dapat menganalisis apa itu fikih muamalah, seperti apa asuransi syariah dan konvensional, bank syariah konvensional, dan koperasi syariah dan konvensional. Kemudian kalian juga akan dapat memahami materi-materi yang berhubungan dengan asuransi, produk-produk bank, terus macam-macam koperasi dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, kalian dapat meyakini tentang fikih muamalah, apakah sesuai dengan ajaran agama Islam atau tidak. Kemudian nanti setelah belajar bab ini akan muncul jiwa kewirausahaan dan kepedulian sosial terhadap sesama. Oke, materi yang akan kita bahas di bab ini yaitu tentang konsep dasar muamalah, kemudian asuransi syariah, bank syariah, dan koperasi syariah. Sebenarnya yang namanya fikih muamalah itu banyak, selain asuransi, bank, koperasi, banyak sekali yang lain, tapi yang akan kita bahas itu hanya 3 saja. Oke, kita masuk ke apa itu muamalah atau ekonomi Islam. Nah, di dalam ilmu-ilmu agama Islam itu terdapat banyak sekali ilmu. Salah satunya di dalam fikih itu ada yang namanya tentang akidah, ada yang syariah, ada yang akhlak, muamalah, dan ibadah. Kalau yang berhubungan dengan iman kepada Allah, iman kepada malaikat itu di sini di akidah. Kalau misalkan membahas tentang riya, ujub, takabur, menutup aib, itu ada di akhlak. Jujur ada di akhlak, bohong itu ada di akhlak. Kemudian syariah. Nah, syariah itu dibagi menjadi 2, ada yang namanya ibadah, ada yang namanya muamalah. Kalau yang membahas tentang tata cara wudhu, tata cara puasa, bagaimana cara membagikan zakat, tentang ibadah haji, itu syariah yang berhubungan dengan ibadah. Ada lagi syariah yang berhubungan dengan muamalah, bagaimana hukum riba, bagaimana jual beli yang benar dalam Islam, kemudian bagaimana hukum bunga bank, itu ada di ranah syariah tapi yang berhubungan dengan muamalah. Sebab muamalah itu menaungi 3 bidang. Ya, di sini ada bidang politik, ekonomi, dan bidang pidana. Bagaimana hukumnya orang yang suka memotong, orang yang suka mengambil harta orang lain atau barang orang lain? Itu ada di ranah syariah muamalah tapi yang berhubungan dengan hukum. Bagaimana hukumnya jual beli online? Nah, itu ada di ranah syariah muamalah di ekonomi finansial. Gitu. Bagaimana cara menjadi seorang politikus yang baik? Bagaimana hukumnya seorang politikus yang tidak amanah dan suka korupsi? Di sini ranahnya. Itu ya. Nah, sebenarnya di dalam muamalah itu terbagi menjadi beberapa banyak hal ya. Ada sewa nyewa, ada ada pasar modal, ada bursa efek, terus ada penggadaian, terus ada banyak sekali yang berhubungan dengan muamalah ekonomi. Tapi yang hanya kita bahas itu 3, asuransi, bank, dan koperasi. Nah, apa itu muamalah? Muamalah itu artinya adalah ini. Saling berbuat dan saling mengamalkan. Nah, ada muamalah dalam konteks luas, ada muamalah dalam konteks sempit. Kalau dalam konteks luas itu adalah hukum syariah yang berkaitan dengan transaksi. Kalau transaksi itu ada ijab, ada qabul, biasanya terjadi dalam proses jual beli, pergadaian, perdagangan, pertanian, sewa menyewa, terus perkawinan, talak, idah, hibah, hadiah, wasiat, warisan, itu harus ada yang namanya ijab qabul. Nah, itu adalah konteks muamalah dalam segi luas. Kita kerucutkan lagi, muamalah dalam arti sempit itu seperti apa? Jadi akad yang membolehkan manusia untuk saling menukar manfaat. Contoh, ketika kita punya uang, saya butuh obat karena saya sedang sakit. Kemudian kita melakukan sebuah akad yang mana saya menyerahkan uang dan mereka menyerahkan obat. Nah, itu namanya akad. Nah, akad di situ masuk ke kategori muamalah. Itu. Kemudian ketika saya punya motor dan saya butuh uang. Kemudian kita gadaikan motornya dan kita ambil uangnya dengan akad. Nah, itu namanya muamalah. Oke, apa sih perbedaannya muamalah dalam arti luas dan muamalah dalam arti sempit?
Nah, kalau misalkan cakupannya muamalah dalam arti yang luas itu banyak hal ya. Munakahat, pernikahan, pidana, politik, waris itu masuk ke munakahat. Tapi kalau misalkan muamalah dalam arti sempit itu adalah muamalah yang fokus di bidang ekonomi. Gitu ya. Bagaimana cara hukumnya kita mempelajari tentang muamalah? Itu hukumnya wajib. Jadi setiap muslim itu harus tahu bagaimana hukum berdagang dengan baik, bagaimana hukum riba, bagaimana hukum jual beli dengan sistem nipu orang. Nah, itu adalah ranah muamalah dan hukumnya kita harus tahu apakah boleh enggak. Jadi mempelajari muamalah itu hukumnya wajib bagi setiap orang. Nah, bagaimana kalau misalkan jadi ahli yang di bidangnya, ahli di bidang muamalah itu fardu kifayah. Jadi kalau misalkan kita boleh menjadi seorang ahli di bidang muamalah, silahkan boleh gitu. Tapi kalau misalkan semua orang harus ahli di bidang muamalah, enggak juga, karena hukumnya itu adalah fardu kifayah. Nah, ini adalah muamalah-muamalah ya, muamalah-muamalah yang ada di ranah Islam. Banyak banget ya. Ada jual beli, penggadaian, hutang, terus asuransi, ada ada wakalah, perwakilan, penitipan, peminjaman. Ini banyak istilah syirkah, ya mudoroba, musakoh, mujaroah, kerjasama, itu ada ya, banyak sekali. Ini adalah istilah-istilah yang ada di bidang muamalah. Tapi yang akan kita pelajari nggak semua, yang kita pelajari hanya 3 saja, yaitu bank, asuransi, dan koperasi. Oke, kita lewat saja tentang ekonomi syariah. Nah, harta di sini ya, yang namanya muamalah ekonomi itu pasti berhubungan dengan harta. Kalau harta itu pasti berhubungan dengan uang. Nah, di sini konsep harta dalam Islam itu adalah yang pertama ini. Ya, jadi harta itu adalah sebuah sarana yang kita jadikan untuk alat bekerja sama dengan orang lain. Itu ya. Terus kemudian harta itu harus diusahakan dengan halal. Berarti kita boleh mencari nafkah, mencari uang, mengumpulkan harta, tapi di dalam Islam itu catatannya kita harus jalannya itu adalah jalan yang halal. Kemudian harta yang kita punya itu harus produktif. Produktif itu dalam arti bisa memberikan manfaat untuk kita secara individu dan bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Kemudian harta juga dipandang sebagai pemberian atau titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi harta yang kita miliki itu bukan milik kita, tapi itu adalah titipan dari Allah sebagai sarana kita untuk bersyukur. Kemudian harta di dalam Islam itu adalah sesuatu yang harus dikeluarkan zakatnya kalau misalkan kita sudah mencapai nisab atau mencapai kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Kemudian di dalam harta kita itu terdapat hak milik orang lain, makanya harus dikeluarkan zakatnya, infak sodakohnya, dan dikeluarkan wakafnya. Itu ya. Kenapa harus membahas tentang harta? Karena koperasi, asuransi, dan bank itu berhubungan dengan harta. Oke, kita bahas tentang ekonomi dari segi konvensional dan syariah. Konvensional itu apa? Konvensional itu adalah sistem ekonomi yang menggunakan sistem barat. Tapi kalau sistem ekonomi yang syariah itu adalah sistem ekonomi yang menggunakan sistem Islam. Apa bedanya antara konvensional dengan syariah? Beda banget. Kalau misalkan konvensional itu, jadi sistemnya itu ada yang namanya istilahnya itu bunga. Ya, tapi kalau syariah itu namanya bagi hasil. Itu bedanya. Ya, itu bedanya. Oke, kita bahas. Yang pertama kita akan membahas tentang asuransi syariah. Oke, asuransi itu muncul pertama kalinya itu karena ada yang namanya resiko. Resiko itu apa? Sesuatu yang datang tanpa kita sangka. Gitu ya. Tapi resiko lebih ke arah negatif atau merugikan kita. Contoh di sini, ya. Resiko yang murni ada yang resikonya itu spekulatif. Resiko yang murni itu adalah seperti kita memiliki sesuatu, boleh itu harta, badan, apapun itu, tapi
mengalami yang namanya kerugian atau kerusakan. Contoh, kita punya mobil tapi rusak karena ketabrak. Terus kita punya rumah rusak karena kebakaran. Terus kita punya tubuh tapi misalkan keserempet orang atau cedera sampai luka atau patah tulang. Nah, itu namanya resiko murni. Ada yang resikonya spekulatif, yang seperti apa? Misalkan kita melakukan investasi ke salah satu perusahaan, tapi akhirnya perusahaannya bangkrut dan kita rugi. Terus kita misalkan jual beli valuta asing, misalkan kita punya uang nitip saham di bursa efek, tapi perusahaannya bangkrut, kita rugi. Terus berdagang atau berusaha itu berwira swasta, atau misalkan kita jadi seorang pengusaha, tapi dalam proses berdagang dan usahanya itu kita mendapatkan kerugian bukan keuntungan. Nah, itu namanya resiko spekulatif. Nah, resiko itu harus kita harus kita rubah, harus kita usahakan agar kita menjadi stabil kembali gitu ya. Kita punya rumah tapi rumahnya kebakaran, ya udah pasrah aja, kita cari rumah yang lain misalkan di kolong jembatan dan lain sebagainya. Nggak gitu dong, kita tetap harus menginginkan rumah yang kembali utuh. Mobil kita rusak karena kecelakaan, ya udahlah kita jalan kaki aja, nggak gitu. Tapi kita berusaha gimana caranya mobil kita baik lagi atau kita ganti dengan mobil yang baru. Nah, di resiko itu ada yang nimpa secara personality per orang, ada yang menimpanya itu per kelompok, entah itu kelompok perusahaan, kelompok masyarakat. Nah, resiko itu harus dihadapi dalam arti kita pasti akan mengalami yang namanya kerugian. Contoh di sini ya, resiko yang menimpa seseorang. Contohnya resiko meninggal di usia muda, terus resiko kita misalkan harus sakit, punya penyakit yang susah untuk disembuhkan, mengalami cacat tubuh karena kecelakaan dan lain sebagainya, resiko kita dipecat dari perusahaan dan lain sebagainya. Itu namanya resiko. Terus ada resiko pada harta benda kita, misalkan rumah kita, barang-barangnya ada yang nyuri, mobil kita ada yang nyuri, motor kita ada yang nyuri, TV kita dan lain sebagainya ada yang nyuri. Terus risiko terkait dengan pertanggungjawaban pada pihak lain. Kita nyimpen uang orang, kemudian uang orangnya itu diambil sama orang lain. Nah, itu resikonya harus kita tanggung sendiri dan resiko itu harus diselesaikan. Ada lagi resiko yang dihadapi oleh kelompok orang atau masyarakat atau kelompok perusahaan. Ini contohnya. Kita butuh dana, misalkan perusahaan kita itu dalam kondisi yang sangat tidak stabil, terus kita butuh dana untuk modal usaha. Nah, kalau misalkan usahanya bangkrut, berarti semua anggota perusahaannya itu jadi pengangguran karena semuanya menjadi korban dari perusahaan yang bangkrut, gitu ya. Nah, itu adalah salah satu resiko yang harus kita hadapi. Nah, bagaimana cara kita menangani resikonya? Ada 4 hal. Yang pertama, kita bisa menghindari resiko itu, kita bisa mengendalikan atau minimal mengurangi resiko itu, terus kita mengalihkan resiko itu ke ini nih, ke asuransi. Itu salah satu solusinya. Terus menghadapi dan menerima atau menahan resiko. Gitu ya. Nah, di sini yang disarankan itu adalah yang ketiga, yang akan kita bahas, bagaimana peran asuransi bisa menahan resiko-resiko yang kita alami di sini. Apa itu asuransi? Nah, asuransi itu adalah kata bahasa Inggrisnya ya, insurance, yang artinya pertanggungan. Asuransi itu memberikan kompensasi kepada pemegang polis
asuransi kerjasama itu adalah kita untuk modal usaha, tapi bertiga nih, misalkan bertiga ada 3 orang, kita mau usaha bareng-bareng, nah kita ikutan program asuransi kerjasama. Di situ kita membayar iurannya itu bertiga langsung. Nah bertiga langsung, kemudian uang asuransi kita bagi kalau untuk modal usaha gitu. Terus ada asuransi kerugian, kayak gimana kalau misalkan kita punya mobil rusak bisa diganti dengan mobil yang baru, kita punya rumah yang kebakaran atau kebanjiran, nah kita boleh ganti biaya pembangunan renovasi dari uang asuransi. Atau misalkan apa ya, banyak kita mengalami yang namanya kerugian dan lain sebagainya, itu bisa dikeluarkan itu ya, itu untuk macam-macam asuransi. Nah apa bedanya syariah sama konvensional ini? Bedanya DPR itu dana awal, kalau syariah itu harus ada, kalau konvensional itu tidak terlalu perhatikan. Nah kalau misalkan dalam prinsipnya syariah, asuransi syariah itu